Karomah adalah kehormatan atau kemuliaan, dengan kata lain adalah anugerah dari Allah. Karomah adalah karunia khusus dari Allah kepada orang yang soleh dan taat kepadanya. Karomah merupakan kejadian luar biasa yang di luar akal, berbeda dengan kemampuan manusia biasa. Kata karomah berasal dari bahasa Arab yang berarti kemuliaan, kehormatan, atau keluhuran. Karomah merupakan kejadian di luar nalar atau logika manusia yang pernah terjadi di muka bumi. Ini merupakan hak mutlak prerogatif Allah. Tidak semua manusia mendapatkan keistimewaan tersebut. Karomah merupakan kejadian yang diberikan kepada para waliullah, dengan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan dan disebarkan olehnya merupakan suatu kebenaran. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa karomah para wali itu mungkin dilihat dari sudut pandang akal dan secara nyata terjadi sepanjang masa. Hanya kaum sesat Mu'tazilah yang mengingkari adanya karomah. Karomah sendiri adalah suatu horikul adat atau hal luar biasa yang muncul dari seorang wali, yakni hamba yang nampak soleh, menetapi ketaatan, menjauhi maksiat dan memiliki akidah yang lurus. Dalil karomah. Dalil adanya karomah para wali telah sampai pada batas mutawatir, sangat melimpah baik dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun atsar kaum syolihin. Al-Quran banyak menceritakan kisah tentang karomah para wali seperti kisah Sayyidatuna Maryam yang diberikan makanan langsung dari sisi Allah Azza wa Jalla, penasihat Nabi Sulaiman alaihi salam yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap. Asyabul Kahfi yang tetap hidup setelah ditidurkan selama 309 tahun, Zulkarnain yang mampu menundukkan banyak negeri dan mengurung Yajus dan Majus dengan izin Allah, serta kisah-kisah lainnya. Dalam hadis-hadis syahih, kisah karomah para wali lebih banyak lagi. Di antaranya adalah kisah sahabat Imran bin Husain yang dapat mendengar salam malaikat. Sahabat Salman dan Abu Darda yang dapat mendengar tasbih dari piring tempat mereka makan. Sahabat Abbad bin Bisir dan Usaid bin Hudair yang bercahaya ujung tongkatnya menerangi jalan ketika mereka keluar dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam yang gelap. Saat berpisah, cahaya itu ikut berpencar bersama masing-masing dari keduanya. Macam-macam karomah. Sebagian ulama membagi karomah menjadi dua. 1. Karomah hisiah atau nampak. 2. Karomah maknawiyah tidak nampak. Karomah hisiah bisa berupa kemampuan yang di luar akal manusia, seperti menyingkat jarak yang jauh hanya dalam sekejap, terkabulnya doa, munculnya makanan atau minuman ketika terdesak, mendengar suara tanpa wujud, dan kejadian-kejadian nampak lainnya. Tidak semua wali mendapatkan karomah hisiah. Terkadang seorang wali tidak memiliki karomah hisiah sepanjang hidupnya. Karomah hisiah memang merupakan satu anugerah, namun ketiadaan karomah hisiah pada seorang wali bukanlah suatu cacat akan kewaliannya. Pernah dikatakan kepada Abu Yazid al-Bustami, fulan dalam satu malam dapat berpindah ke Mekah. Beliau menjawab, setan pun bisa berpindah dari ufuk timur ke ufuk barat dalam sekejap, tapi ia tetap dilaknat Allah. Pernah pula dikatakan kepada beliau, fulan dapat berjalan di atas air dan terbang di udara. Beliau pun menjawab, burung pun dapat terbang di udara dan ikan dapat berenang di atas air. Tidak semua wali yang dikhususkan dengan karomah hisiah telah sempurna hatinya dalam keikhlasan dan keburukan nafsu yang mengajak kepada syahwat. Banyak sekali nampak karomah hisiah pada wali yang pemula dan justru tidak nampak pada wali yang telah sampai derajat tinggi. Bahkan terkadang karomah hisiah diberikan kepada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Karomah yang hakiki dalam pandangan para wali adalah karomah maknawiyah. Setiap wali mendapatkan bagian yang berbeda, ada yang mendapatkan sedikit dan ada pula yang mendapatkan bagian yang banyak. Bentuk karomah ini dapat berupa kesempurnaan makrifat kepada Allah dan sifat-sifatnya, rasa takut mendalam kepada Allah, selalu merasa diawasi, segera melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, kokoh dalam keyakinan, dan rahasia-rahasia khusus yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada seorang wali. Karomah inilah yang dianggap agung di mata para wali. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa karomah teragung yang dimiliki seorang wali adalah keistiqomahan untuk selalu berbuat taat dan penjagaan dari dosa dan yang menyelisihi kebaikan. Imam Sahal bin Abdullah Tustari pernah mengatakan, karomah terbesar adalah ketika engkau dapat mengganti akhlak-akhlak tercela dari dirimu. Senada dengan itu Ibnu Athaillah mengatakan, menyingkat jarak itu ada dua, ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kecil adalah yang umum dialami golongan ini, yaitu menyingkat jarak dari barat ke timur dalam satu nafas. Sedangkan yang besar adalah melipat sifat-sifat nafsu yang tercela. Karomah maknawiyah jauh lebih agung daripada karomah hisiah meskipun dua-duanya termasuk hal yang utama. Mereka yang hanya mencari-cari karomah hisiah bukanlah wali yang sejati. Syekh Abu Hasan Asyazili pernah berkata,
Hanya ada 2 karomah yang menyeluruh dan universal. 1. Karomah iman dengan bertambahnya keyakinan dan penyaksian yang nyata. 2. Karomah amal dengan meneladani dan taat, menghindari mengaku-ngaku serta penipuan. Siapa yang diberi keduanya kemudian ia menginginkan hal lain maka ia adalah hamba yang payah, penipu dan salah ilmu dan amalnya. Perumpamaannya bagai seseorang yang diberi kemuliaan menyaksikan raja dan mendapatkan restu darinya namun ia justru berharap untuk mendapatkan jabatan sebagai pengurus binatang dan mengabaikan restu itu. Setiap karomah yang tidak dibarengi dengan sifat ridho atas ketentuan Allah maka pemiliknya adalah pelaku istidraj, tertipu.